jadi pacarku. Kamu mau nguasain rumah ini, terus kamu dapetin warisan dari bapak. Ngaku aja Mil, udah kelihatan semua Mil. Ini kamu ini pura-pura jadi korban, padahal semuanya udah kamu yang ngatur. Saya sudah tahu. Jar. Positif, Mang. Teh Mila udah pisah ranjang sama Kang Jaka. Berarti saya harus siap-siap, Jar. Siap-siap kemana? Ya, potong rambut, Jar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Rocky, ada info apa tentang Teh Mila? Soal Teh Mila? Ada sih infonya, tapi nggak ada dorongannya. Oh, Ya Allah. Info soal Teh Mila, lagi pisah ranjang sama Kang Jaka. bah, kan Jar. Beneran ini saya harus potong rambut nih. Jar, kira-kira potongan rambut saya gimana, Jar? Maaf, Mang, nggak ada pilihan. Soalnya nggak ada kopi. Bentar. Jar. Gini deh, Mang. Lihat peta, tahu jalan. Lihat map, tahu arah. Lihat jam, tahu waktu. Lihat cermin, tahu diri. Sepenting-pentingnya percaya diri, lebih penting sadar diri, Mang. Istighfar, Mang. BPKB? Iya. BPKB apa? Nggak tahu. Tapi tadi Kang Jaka teh dicekek sama orang itu, ngeri pokoknya. Ah, lebay. Ih, kamu mah nggak percayaan. Terus Apanya? Kang Jakanya kemana? Ya nggak tahu. Soalnya tadi Teh Mila katanya nggak usah ikutin lagi. Kamu mau bilang sama saya? Jangan. Saya belum saya bicara. Kamu itu jangan. Turun. Kamu sudah melanggar privasi saya. Ini rumah bapak saya. Bu. Adit. Adit masuk ya. Apa? Adit masuk. Kamu jangan pelototin Adit kayak gitu. Kenapa? Kenapa memangnya? Itu suara apa? Suara alarm, Nak. Ibu, matiin. Iya, ini Ibu juga mau matiin. Oh, kamu sampai pasang alarm perangkap itu supaya saya... Perangkap. Saya pasang ini supaya kamu nggak naik ke sini dan melanggar privasi saya. Ini rumah bapak saya dan itu bapak kandung saya. Saya tahu Bapak bukan Bapak kandung saya. Ya terus kalau kamu tahu kenapa? Pak, jangan bentak-bentak ibu. Udah, kamu masuk aja. Sekali lagi kamu melotot sama Adit kayak gitu, saya bakal teriak. Teriak, teriak, ayo teriak, teriak, teriak. Mila, kenapa ini?
Ini ajakan naik lagi ke sini, Pak. Turun! Loh, kok jadi Jaka? Itu Mila Pak, sampai pasang perangkap alarm. Mila pasang alarm supaya kamu nggak ganggu kehidupan dia. Turun! Pak, Mila ini Pak, bukan... Mila matikan alarmnya. Nah itu dia, Pak. Mila nggak tahu cara matiinnya. Nggak bisa. Ini kebakaran. Bukan, itu cuma tanda kalau Kang Jaka lagi naik ke lantai 2. Emangnya dilarang? Dilarang keras. Kicau mania, kicau mania. Kamu kenapa gembira, Jar? Mestinya sedih karena bakalan ada janda lagi di kampung ini. Emangnya Mang Ihin gembira kenapa? Ya gimana ya? Masalahnya calon suami Teh Mila yang baru ada di sini. Kampung ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mang Ihin. Saya nggak pernah nyangka. Ternyata selama ini Mang Ihin menganggap saya sebagai calon suami Teh Mila. Maksudnya saya. Ini kenapa pada ribut sendiri sih? Calon suaminya Teh Mila, Om Rocky. Maaf, tahan emosi, sabar. Saya terangkan ya. Udah terang. Om Rok, kebakarannya di mana? Itu bukan alarm kebakaran. Itu suara alarm apa? Saya terangkan ya. Nggak usah. Ada kebakaran apa enggak? Iya makanya saya terangkan dulu. Itu bukan alarm kebakaran. Tapi memang sengaja dipasang. Kalau kelamaan, Zeng, balik aja yuk. Terus airnya berat ini. Mening. Jak, itu Mila pasang alarm. Iya. Tuh. Pak dokter ngapain mau ikut masuk? Saya khawatir Pak Afandi kaget dengar suara alarm itu. Ya pasti kaget lah, namanya juga dia dengar. Dokter. Sehat Pak Dokter. Tuh alarm udah mati. Sakit leher. Leher saya? Apa urusannya sama kamu? Oh, itu leher. Kamu selalu cari gara-gara ya? Saya cari gara-gara sama kamu. Males. Jar, gawat ini mah. Kita malah ketemu sama ketua geng motor. Iva, kamu... Iva Imut. Iva Imut, kamu itu... Apa? Mang, pisahin Mang. Kalau enggak bisa lebih kacau dari bunyi alarm ini mah. Ipa, jangan. Ipa Imut. Ngapain kamu manggil-manggil saya Pak Imut? Teruskan perjuanganmu anak muda. Ya kena deh dikerjain si Fajar. Jar. Peace. Saya lupa kasih tahu cara matiinnya.
tekan lagi tombolnya 3 kali, terus tahan yang lama, nanti mati sendiri. Teh, nggak apa-apa? Aman? Alhamdulillah. Jangan-jangan alarm tadi tanda Pak Fendi. Aduh ya Allah. Dok. Pak Dok, Pak Effendi meninggal Pak Dok. Aduh Pak Fendi harusnya jangan meninggal dulu. Ya Allah. Ada apa ya? Itu alarm yang bunyi tadi. Tanda Pak Fendi meninggal ya? Hei, Jar. Kamu doain saya meninggal? Saya masih hidup. Alhamdulillah Pak Fendi masih panjang umur. Maaf Pak Effendi. Sebentar. Elin? Mil, kamu ngapain? Ini mau kemana? Iya, saya sengaja balik ke sini lagi. Soalnya saya mau nemenin kamu tidur. Nemenin saya tidur? Iya, saya nggak mau kalau Kang Jaka itu macem-macem. Biar aman, ada saya. Terima kasih ya. Tapi ajakannya keluar. Bagus itu kalau dia keluar. Pokoknya Mil, saya dukung kamu terus untuk pisah sama Kang Jaka. Jangan dia pikir mentang-mentang dia laki-laki, kita perempuan bisa seenaknya dimain-mainin. Nggak bisa, ya? Iya sih, ya udah. Ayo masuklah. Oke. Ya. Terusin dulu deh. Kamu sendiri? Iya, kalau Rora nggak bisa. Hasna juga bilangnya nggak bisa. Hasna itu dia mau... Kamu tuh nggak apa-apa? Gak apa-apa mah, Mama makin jago deh. Naik motornya? Bukan, nabraknya. Sini buka. Hasna. Ya Allah. Hasna ngapain? Ini saya teh mau nemenin Teh Mila tidur malam ini di sini. Takut diapa-apain sama Kang Jaka. Tadi katanya nggak bisa. Iya, tadi nggak bisa. Tapi di rumah teh kepikiran. Kalau Teh Mila dimacem-macemin sama Kang Jaka gimana? Kasian. Ya udah, ya masuk yuk. Ayo. Kenapa? Yuhu. Girls, tunggu aku. Aduh. Berat. Kebiasaan. Bisa nggak? Bisa. Berat banget. Aduh. Maaf ya, terlambat. Berat banget. Rora mau nginep semalam apa mau numpang hidup? Eileen, kamu nggak tahu ya? Ini di dalam koper ini isinya emas, skincare, baju-baju saya, semua ada di sini. Nggak mungkin saya tinggalin di rumah, soalnya takutnya. Apa? Hah? Apa lo? Takut nggak betah. Ya udahlah. Masuk aja, masuk, ayo. Udahlah. Teh, itu teh motornya dimasukin ke ruang tamu nggak ya? Maksudnya? Di rumah saya mah dimasukin ke ruang tamu. Saya yang jaga pertama. Biar saya duluan. Bener nggak apa-apa, Ror? Nggak apa-apa. Udah, Teh Mila tidur aja yang nyenyak. Nanti kalau ada Kang Jaka naik ke atas baru saya pencet tombol alarmnya. Terima kasih ya.
Saya kan tidur sama Adit, jadi kalian semua di kamar sini nggak apa-apa ya? Udah subuh, Lin. Belum. Kamu dengar suara mesin air nggak? Hasna, dengar nggak? Dengar. Mesin air kan di bawah. Kenapa bisa kedengeran sampai sini coba? Emang gitu ngerunain mesin airnya. Ini nggak beres nih. Yuk kita cek yuk. Rapat banget deh janda satu ini. Apa sih, Lin? Itu suara mesin airnya. Iya. Apa Itu suara ngorok. ya Allah? Ini mesin airnya nih. Mesin airnya di bawah kursi yang Rora dudukin. Dengerin nih. Ini mah Rora yang ngorok. Udah lah. Tidur. Kita nggak jadi ngecek mesin airnya. Tidur. Ya. Tahu gitu kenapa tuh saya tadi bangunin? Ya udah deh. Apanya jaga pertama? Masak air. Cakep. Bukan pantun. Tidur. Kalau menurut saya, ini tinggal nunggu waktu aja Pak Dokter. Bukan Pak RT yang bilang sendiri ya. Kalau di kampung ini jangan sampai ada lagi yang jadi janda. Mau saya begitu. Di sini udah kebanyakan jandanya. Terus? Ya. Kalau kelakuan Jaka masih begitu, pasti Mila tetap minta pisah. Kalau sampai itu terjadi, Pak Pendi gimana? Itu juga yang saya khawatirin. Pak Pendi bisa kolaps. Kalau gitu, apa nggak sebaiknya Pak RT ngomong sama Kang Jaka? Pak Dokter, manggil Jaka, jangan pakai Kang. Jaka aja. Saya bicara sama Jaka. No. Jaka itu dari dulu udah terkenal karena sifatnya yang buruk. Sok tahu, sok keren, sok kaya. Padahal yang kaya itu bapaknya. Jaka mah pengangguran. Ibu bikin kopi buat siapa? Buat ibu. Perasaan Adit gak pernah ngeliat deh ibu minum kopi. Ibu lagi kepengen aja, Dit. Adit mau pergi ke sekolah, Bu. Udah pamit sama kakek? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Makasih, Pak. Apa nggak bisa diusahakan Pak RT? Biar Mila baikan lagi sama Jaka. Kan itu yang lagi saya bantu usahakan. Semoga aja. Atau ada kemungkinan Milanya nggak mau? Harusnya Mila mau. Karena dia nggak punya pilihan. Mila itu sayang sama mertuanya. Demi mertuanya, Mila pasti akan melakukan apa saja. Bahkan yang mungkin menyakiti hatinya. Keren. Mila itu yatim piatu. Tapi anaknya rajin. Mila dulu pernah bantu-bantu di klinik. Oh ya? Suster? Bukan suster. Tapi bantu-bantu aja. Terus Jaka naksir sama Mila. Sesudah nikah, Mila nggak mau lagi bantu-bantu di klinik. Oh gitu? Jadi Mila tahu bagaimana merawat orang sakit. Bertahun-tahun Pak Pendi sakit. Memangnya siapa yang rawat? Ya Mila. Kalau nggak ada Mila, Pak Pendi pasti sudah... Astagfirullahaladzim. Kenapa saya mikirnya jelek? Semuanya udah dipikirin sama istri kamu. Pasti istri kamu juga sengaja nyuruh teman-teman yang nginep di rumah. Istri saya tidak pernah menghargai saya. Kelihatan sih Kang. Malah jangan-jangan uang yang biasa dikirim ke kamu sama bapak kamu nanti bakalan gak dikasih lagi Kang. Apa iya begitu? Ya bisa begitu Kang. Nih ya, istri kamu bilang sama bapak kamu buat stop semua uang yang biasa dikasih ke kamu tiap bulannya. Ih, kacau sih Kang punya istri kayak gitu. Kang, tapi kalau kamu udah gak ada uang, terus saya gimana Kang? Mobil gimana? Mobil? Oh, mobil pasti datang. Ah, Kang Jaka dari kemarin bilangnya mobil pasti datang, mobil pasti datang. Mana? Sampai sekarang nggak datang tuh mobil. Ah. Siapa Kang? Orang dealer telepon. Angkat Kang. Iya. Halo? Iya. Mila. Iya Pak. Bapak mau bicara sama kamu. Bapak sudah minum obat. Bapak cuma minta kamu, ya Allah, Mila maaf, jangan sampai apa yang Bapak katakan ini jadi beban buat kamu. Bapak belum bilang apa-apa. Mila, kamu mau memaafkan Jaka? Kalau saya mau aja. Tapi nggak semudah itu Pak Dokter. Kalau memang Pak RT nggak mau Mila pisah sama Jaka, ya harus dicoba. Nggak gampang Pak Dokter. Pertama, Mila udah jelas-jelas pengen pisah. Dia menahan diri karena nggak mau Pak Pendi kenapa-napa. Kedua, Pak Pendi juga nggak bakalan ngizinin Mila pisah. Ketiga, Jaka pasti akan berusaha untuk tidak bakalan pisah. Karena kalau pisah,
bisa-bisa semua fasilitas yang didapat dari Pak Pendi bakalan di stop. Maksud saya, bukan Mila pisah sama Jaka. Tapi gimana caranya supaya Jaka itu nggak datang lagi ke perempuan yang namanya Erika itu lagi. Juga ya? Iya. Saya tahu Pak RT, emang gak gampang. Tapi kan sumber masalahnya di situ. Sumber masalahnya Jaka ah. Itu karena ada Erika. Coba kalau nggak ada Erika, harusnya Jaka nggak akan melakukan hal-hal seperti itu. Masih ada Erika yang lain Pak Dokter. Banyak. Gitu ya. Cuma saya nggak habis pikir. Pengangguran kayak Jaka malah banyak tingkah. Karena bapaknya kaya kali. Harusnya sadar diri dong. Ya itu Pak RT. Itu maksud saya. Harusnya Pak RT nasihatin Jaka. Biar dia tahu tentang sadar diri itu. Maaf saya Pak RT. Saya nggak bermaksud ikut campur. Gak ikut campur. Saya kadang perlu teman untuk ngobrol soal beginian. Maaf, Pak Dokter kan belum nikah. Tapi kok ngerti soal beginian ya? Pak RT saya siap-siap dulu ya. Mau berangkat ke klinik. Ya. Kasih tehnya. Kalau saya nggak sadar diri, mungkin saya nggak akan sampai ke kampung ini. Sadar kalau dia udah bukan yang terbaik untuk saya. Baik Pak, secepatnya ya. Gimana Kang? Belum bisa hari ini. Oh, besok ya? Akang juga nggak tahu. Kang, Tunggu dulu, jangan ngambek. Kang mah alasan mulu. Enggak. Erika, jangan. Erika. Erika, bukain. Bilang aja, kamu belum beli mobilnya. Tadi dealernya bilang, dealernya belum ada mobil yang warna kamu mau. Ya udah, pindah dealer kalau kayak gitu. Iya, ini sekarang Akang mau ajak kamu ke dealer baru. Bukain dulu ya, Erika. Jaka. Jar, saya pikir cuma pisah ranjang doang. Tapi Teh Mila sudah pasang alarm. Berarti ini serius. Udah gawat nih. Kayaknya beneran pisah deh, Mang. Sepertinya. Kan tangan kamu kenapa? Pegel? Iya, 30 hari saya disuruh bersihin halamannya rumah Bunda Latifa. Pegel, Mang. Makanya bayar. Kamu kan ngontrak. Masa nggak bayar? Sekarang ini ekonomi lagi susah, Mang. Mamang juga pemasukannya pasti menurun kan? Iya, salah satu penyebabnya kamu terlalu banyak ngutang. Kok pembahasannya ke situ sih? Apa?
Kalau menurut saya mah teh dimaafin aja. Jangan Mil, orang kayak Kang Jaka nggak usah dimaafin. Saya setuju sama Elin. Sebaiknya mah kalau kata saya. Nggak usah ikut-ikutan setuju, nggak apa-apa kok. Ih, orang saya lagi kepengen setuju, aneh. Kalau menurut saya teh, Kang Jaka tuh jangan dimaafin. Karena Kang Jaka tuh bukan cuma nyakitin Teh Mila doang, tapi nyakitin hati kita semua. Emangnya Kang Jaka teh nyakitin hati kita kenapa? Ya ampun Hasna, di mana hati nurani kamu? Emangnya kamu nggak sakit hati? Lihat Kang Jaka selingkuh, nyelingkuhin Teh Mila, kamu nggak sakit hati? Ya sakit hati aturor. Tapi menurut saya mah maafin aja teh. Siapa tahu Kang Jaka teh sadar kalau dia teh berbuat salah dan nyakitin Teteh. Hasna nggak ngerti-ngerti ya. Nah, nggak bisa gitu. Orang kayak Kang Jaka itu nggak mungkin sadar. Contoh ya Mila, suami saya, dia tuh cemburuan banget. Kata orang mah cemburu artinya cinta. Padahal apa? Enggak. Saya juga yang capek, saya juga yang malu, saya juga yang beban. Ya beda Atulin, suami kamu mah semuanya dicemburuin. Tukang sayur juga dicemburuin, tukang parkir juga dicemburuin, tukang daster juga dicemburuin. Padahal kan dia perempuan. Ih, Hasna kamu nggak ngerti juga. Mila ini disakitin sama Kang Jaka, diselingkuhin. Masa dimaaf-maafin aja? Enggak ah, pokoknya pisah ya. Setuju, mendingan pisah kalau kata saya mah. Sebelum kamu usulin soal itu, saya tadi udah bicara ke Mila buat maafin Jaka. Terus? Mila nggak jawab. Wah, kalau perempuan ditanya diam aja, itu bukan artinya iya Pak Pendi. Berarti Mila maafin Jaka. Ini bukan soal kesediaan perempuan untuk diajak menikah atau dilamar. Beda ya? Ya beda. Kamu kayak bukan orang tua aja. Apa kamu tuanya kejemur? Saya tahu Mila selama ini menahan diri karena saya. Mila sudah bicara minta pisah sama Jaka. Kalau itu terjadi, Ning. Iya Pak, saya ngerti apa yang dirasain Pak Pendi. Iya, tapi nggak usah pegang tangan juga kali. Astagfirullahaladzim. Maaf. Ampun kamu nih. Cepetan, Jan. Makan, Mam? Enggak. Nih, Jar. Bakalan pisah ini, Jar. Alhamdulillah. Kok kamu alhamdulillah terus? Ya kan ntar Teh Mila bakalan sama saya, Mam. Enggak lah, Yau. Sama saya. Ya boleh gitu, Mang. Ingat umur, Mang. Emang udah tua, Mang. Memang saya udah berumur, sudah tua. Tapi, Jar, saya itu masih bisa, kamu tahu sendiri. Saya itu cuma casingnya doang. Gini-gini juga. Kamu ya. Aduh. Kalian ngikutin saya ya? Enggak, Jaka, enggak. Jar. Awas kalian ngikutin saya ya. Dari dulu. Ya nggak bisa gitu aku. Tapi kan nggak ada yang tahu kedepannya kayak gimana. Siapa tahu udah. Lagian kan saya juga cuma minta pendapat. Sebaiknya saya ini maafin atau jangan maafin. Gimana sih? Jadi saya teh harus bilang apa? Ya jangan dimaafin.
Tapi menurut saya mah maafin teh, jadi janda itu nggak enak. Nggak enak teh. Kalau malam teh sepi, nggak ada teman curhat. Kalau mau ngobrol teh harus cari penumpang dulu. Hasna, percuma. Kalau Kang Jaka ada di sampingnya Mila juga, Mila ceritanya juga nggak sama Kang Jaka, nggak ngobrol, nggak curhat juga sama Kang Jaka. Bener, malahan Kang Jaka curhatnya sama Erika. Ngobrolnya juga sama Erika. Jadi mendingan bisa. Kan? Jaka, jangan diangkat. Diangkat teh. Gimana pun juga kan teteh masih istrinya Kang Jaka. Sebagai seorang istri teh kita masih harus tetap menghormati suami. Ih, orang kayak Kang Jaka ngapain lagi dihormatin? Iya, lagian beli emas juga nggak pakai duit dia. Udah bentar ya. Halo. Kamu di mana? Ini saya pulang ke rumah kok kamu nggak ada? Iya, saya lagi di luar. Iya, saya tahu kamu di luar. Mila, kamu itu masih istri saya. Pulang. Iya, saya pulang. Assalamualaikum. Salam. Ampun. Maaf ya, saya pulang dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, saya antar aja ya pulangnya. Nggak usah. Teh, hati-hati ya. Teteh. Iya. Emangnya saya teh salah ya? Mau ngantar Teh Mila pulang? Bukan itu. Terus apa? Ya, nanya. Tahu. Ngapain juga sih, Jar? Kamu itu kita harus ngikutin Jaka. Hah? Bukannya Mangihin duluan yang ngikutin. Jangan fitnah, Jar. Kamu juga sih. Kamu itu kan masih kecil. Ini urusan orang dewasa. Tahu nggak? Terus kamu ngapain juga berharap Mila sama Jaka pisah? Kamu itu kan masih bujangan, bau kencur. Mila itu butuh orang yang sudah matang, punya aset. Nih, kayak warung kopi saya. Tuh. Aset warkop. Ya, kalau nggak ada saya mah sepi juga ini. Apa-apa, saya justru kalau... Senyumnya Teh Mila bikin hati nyaman, Mangihin. Assalamualaikum. Salam dari mana? Salon Elin? Kamu tuh ya, makin hari makin susah banget diatur. Main-main ke salon Elin. Kamu inget Mila, seseorang jadi apa tergantung lingkungannya. Kamu jadi kayak mereka, main tinggalin rumah sekarang. Kamu tahu gak sih, Bapak tuh lagi sakit, Mil. Bapak lagi sakit. Bapak? Iya. Lah, Bapak keluar. Bapak keluar? Iya. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Lah. Bapak nggak ada di rumah. Kenapa nggak tadi saya periksa dulu? Mana bisa Bapak taruh BPKB ya? Bapak dari mana? Aduh,
Ketemu Mening, Mel. Kenapa kamu? Ngapain kamu dari kamar Bapak? Ngecek Bapak ada di kamar atau enggak. Nih Mila nih, main pergi-pergi aja. Oh, rumah kenapa-napa gimana? Kamu yang dari semalam nggak pulang. Bisnis, Pak. Bisnis sama perempuan yang nggak jelas itu. Udah, mendingan Bapak nggak usah. Nggak usah apa? Jaga. Kamu itu bukan cuma mempermalukan Bapak, tapi nginjek harga diri Bapak. Orang-orang di kampung sini sudah ngomongin semua kelakuan kamu. Pak, orang di kampung ini nggak jelas semua. Nggak usah dipikirin, Pak. Kalau nggak mau dipikirin, kamu jangan bertingkah. Kamu yang... Pak. Bapak nggak apa-apa. Mulai hari ini tidak ada lagi uang bulanan buat kamu. Semua urusan Mila sama Adit, biar Bapak yang urus langsung. Pak, udah istirahat aja ya. Minggir. Ternyata bener yang Erika bilang. Semua udah direncanain sama Mila. Angkat dong sayang. Angkat dong. Perang makin panas, berarti saya harus bergerak. Bergerak apa? Ke salon Teelin, biar makin kinclong. Kalau kamu mah nggak usah ke salon, tapi ke tukang las, abisnya karatan. Pak. Apa? Bapak seriusan mau stop uang bulanan Jaka? Ada masalah? Nggak ada masalah sih. Kalau nggak ada, terus kenapa? Cuma... memangnya harus begitu ya, Pak? Terus harus apa? Jaka nanya. Bukannya dari tadi Bapak jawab. Kamu belum paham juga ya, Jaka. Apa yang istri kamu rasakan akibat perbuatan kamu itu? Jaka kan udah minta maaf. Kamu cuma minta maaf. Tapi kamu nggak buktikan kalau kamu mau berubah. Terus Jaka harus apa? Astagfirullahaladzim, Jaka. Kamu itu suami, ayah, kepala rumah tangga, dan kamu masih bertanya harus apa? Harusnya kamu jaga anak dan istri kamu, Jaka. Karena kamu yang salah. Papa nggak habis pikir. Kenapa kamu sampai gila sama Erika?
Sampai tega kamu khianati Mila. Jaka salah, Pak. Sampaikan itu ke Mila. Sudah. Tapi Milanya waktu Kamu masih nyalain Mila? Apapun sikap Mila, itu harusnya yang kamu terima. Bapak juga nggak akan memaafkan kesalahan kamu yang memalukan itu. Tapi kalau Mila minta Bapak untuk memaafkan kamu, Bapak akan maafkan. Halo, Saya mau bicara. ya bicara aja. Ya kamu turun. Nanti kalau saya naik kamu nyalain lagi alarmnya. Saya lagi nyetrika. Sebentar aja. Tunggu sampai saya selesai setrika. Mila. Ampun. Istri macam apa itu? Matiin telepon suami. Tidak ada sopan-sopannya sama suami. Istri itu harus sopan nurut sama suami. Bukan seperti itu. Ampun Mila ini. Kurang dididik. Lama sekali. Bicara apa? Sini duduk. Sini duduk. Mau bicara apa? Kita udah lama ya gak duduk berdua, terus mau ngobrol kayak obrolan dalam gitu, deep talk. Deep talk? Kita ngobrol aja udah gak pernah. Kamu kan sibuk. Sibuk sama udang goreng kriuk Pak Gondel. Mil, sekali lagi saya minta maaf sama kamu. Karena sudah makan udang goreng kriuk Pak Gondel. Untung aja itu alergi kamu gak kumat. Boleh nggak kita nggak bahas soal itu lagi? Ya. Terus mau bahas apa? Saya minta maaf. Ya kan tadi udah. Mila, saya itu... Ya Has? Hah? Ya Allah. Terus kamu di mana? Yaudah saya susulin ke sana ya. Nanti aja ngobrolnya. Sebelum saya bicara ini. Tuh, Mil. Ampun. Dokter Bagas.
dokter baru selesai praktek ya? Iya nih, baru selesai. Aduh, terus kalau saya mau diperiksa gimana dong? Emangnya sekarang Teteh... Kok teteh sih? Jangan teteh dong, Rora aja. Rora. Iya Rora. Emangnya lagi ada masalah apa? Ini loh dok, sebenarnya sih saya kan nggak mau pakai gelang-gelang emas ini ya. Takutnya saya tuh dibilang sombong gitu sama orang-orang sini karena saya kaya punya emas banyak. Tapi ya gimana ya dok, kalau nggak dipakai nanti tangan saya gatel-gatel soalnya udah biasa pakai emas. Kira-kira dokter ada nggak obatnya? Rora, Teteh mau kemana? Hasna nabrak. Hah? Ya Allah, nabrak di mana Teh? Di dekat alun-alun katanya. Ya ampun Teh, itu kan jauh. Iya lumayan. Boleh saya anterin? Boleh dong. Mana? Ini kita udah lewatin alun-alun loh. Aduh, sebentar ya, Ror. Ini mana Hasna nggak angkat telepon lagi. Aduh, macem-macem aja sih Hasna. Aduh, Pak Dokter, AC mobilnya dingin banget sih. Mau dikecilin? Jangan, nggak apa-apa. Saya cuma ngasih tahu aja. Jadi besok-besok kalau dokter ngajak saya jalan-jalan lagi atau mau jemput saya, biar saya bawa jaket bulu-bulu saya gitu dong. Ih, Rora. Pak dokter, kita kayaknya terus aja dulu ya. Siapa tahu di depan-depan situ ada. Ih, jangan pergi dulu. Lu yang nabrak gua, malah gua yang ditahan. Lepas. Ih, udah tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Lepas. Teh Hasna. Min. Apa-apaan nih? Lu kalau nggak tahu masalah, nggak usah ikut campur. Lu kalau berani jangan nama perempuan dong. Ini perempuan bikin masalah sama gua. Ron, tuh. Hasna bukan sih? Iya kan? Stop, Pak Dokter, stop. Tapi nggak perlu ngotot juga dong. Lu mau nih? Apa lu? Hah? Kan yang pakai Kang Jaka. Hah? Berani lu? Sabar, Pak. Has, Hasna nggak kenapa-napa? Aman Teh. Tadi nggak begitu suaranya di telepon. Iya, saya teh kayak gitu biar Teteh cepet-cepet kesini. Dia sengaja nabrak gue. Gue udah bilang gak usah dipertajam, malahan nahan-nahan gue. Beneran Teh? Iya. Tuh lo dengar, kejagoan sih jadi orang. Lu bisa nggak sih biasa aja? Gak usah ngotot dulu. Lu yang ngotot. Sabar. Udah, sebaiknya. Ini siapa lagi nih? Pak Dokter, Dokter Bagas. Udah ada apa-apa, gini. Anggap aja masalah selesai ya. Ah, banyak ngomong lu. Jangan gitu dong sama Pak Dokter. Lu bener-bener ya jadi perempuan. Semua ada lu. Pak Dokter. Dokter nggak kenapa-napa? Saya nggak apa-apa, Teh. Hasna, ini sebenarnya kenapa sih? Sebenarnya makasih ya dok. Kalau besok-besok mau bareng lagi juga boleh. Iya. Mila, duluan ya. Iya, Rod. Hati-hati ya Pak Dokter. Iya.
Nanti saya turunnya di depan warung aja ya Pak Dokter. Kalau mau diturunin di depan rumah langsung juga nggak apa-apa sih Teh. Oh, jangan, nggak usah. Itu masih sakit nggak wajahnya? Sekarang sih udah enggak. Oh ya Teh, maaf dengar-dengar dulu Teteh pernah bantuin dokter yang lama ya? Oh iya, cuman bantuin aja. Itu juga saya diajarinnya sama dokter yang lama. Oh, kalau gitu mau bantu saya? Kebetulan saya juga lagi kerepotan sih, terutama bagian administrasi. Tapi nggak sekarang kok, nanti kalau Teteh punya waktu aja. Oh, iya. Mang, cabut duluan ya. Ya. Jar. Kamu itu kenyang aja pulang, bayarnya enggak. Ya, ntar dulu, Mang. Saya kan belum dapat kerjaan. Jar, kalau saya nggak inget sama sila kedua dari Pancasila, saya males ngutangin kamu. Wih, Mang ingin hafal sila kedua. Bunyinya gimana, Mang? Jangan ngeledek kamu. Terima kasih ya Pak Dokter. Assalamualaikum. Temila. Has. Hati-hati. Kelewat teh. Kelewat lagi. Iya. Ayo teh. Yuk. Ntar dulu. Nah udah. Dah. Ih, Hasna. Waduh, Pak Dokter udah nyerbu duluan. Padahal perang belum dimulai. Nggak jadi pulang, Jar. Kita diskusi cepat, Mang. Diskusi apa, Jar? Udah deh, Mang. Mending nyerah duluan aja. Itu lawannya berat. Sahabat pena kamu tadi datang lagi. Sahabat pena? Debt collector. Debt collector? Di mana, Mang? Mama, jangan. Takutnya orangnya masih ada di luar. Kalau kita nggak cek, mana kita tahu. Kamu juga sih. Yaudah dikit aja, dikit. Gimana, Mang? Jangan dibuka, Mak. Ada martabak? Iya.
martabak, Mak. Masa debt collector bawa martabak? Ini misteri besar, Ora. Siapa yang naruh martabak di situ? Balikin aja deh. Takutnya ini ada Mama. Iya sayang dong. Ini kayaknya martabak telur 3. Kamu mau nggak? Ini mau. Silahkan loh. Iya, punten ya teh. Haus. Has, sebenarnya tadi tuh maksudnya apa sih? Pak Effendi di mana? Kamar. Kang Jaka? Nggak tahu. Udahlah, nggak usah nanya itu lagi. Emang kenapa sih? Teteh tahu nggak? Sebenarnya yang tadi saya tabrak itu orang yang nyekek Kang Jaka.